Anak muda ini sangat menyayangi ibunya karena hanya dia yang ia miliki setelah ayahnya meninggal di usianya yang masih kecil. Bahkan ia tidak mengingat wajah ayahnya, tetapi yang ia tahu bahwa mereka adalah orang tua yang terbaik yang pernah ia miliki. Hingga suatu hari, ia meminta dengan ketulusan hati pada ibu kandungnya agar tidak mengambil nyawanya. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian betapa bahayanya fobia. Fobia adalah rasa ketakutan yang terus-menerus, bahkan berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, atau situasi. Kondisi ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan. Ita Berli Lozano adalah anak muda yang sangat periang dan penyayang kepada keluarganya. Dia berusia 17 tahun di saat dia menjadi korban kebrutalan dari ibu kandungnya. Ita Berli tinggal di Municipio de Cravinho, São Paulo. Dia tinggal di rumah itu bersama ibunya yang bernama Tatiana Ferreira Lozano yang berumur 32 tahun. Juga ayah tirinya yang bernama Alex Santeli Pereira yang berumur 30 tahun dan juga adiknya yang berumur 4 tahun. Terlihat sekilas keluarga ini tidak ada masalah, di mana ibu dan anaknya sering berfoto dan share momen-momen bersama keluarga mereka di sosial media. Mereka bekerja di tempat yang sama, yaitu supermarket, di mana Tatiana menjadi manajer di supermarket tersebut, sedang Ita Berli sebagai pekerja biasa. Tetapi toksik hubungan antara anak dan ibu tersebut berakhir pada tahun 2016 pada tanggal 27 Desember. Di mana hari itu Ita Berli memposting di sosial medianya foto-foto luka di sekujur tubuhnya akibat ibunya yang menyuruh orang untuk memukulinya, tetapi saat itu dia berhasil melarikan diri dari kebrutalan tersebut. Tatiana bermaksud untuk menyusul ke rumah nenek Ita Berli, tetapi di tengah perjalanannya, ia mendengar bahwa Ita Berli tidak pergi ke rumah neneknya, melainkan dia pergi ke rumah temannya yang tidak jauh dari tempat tinggal tersebut. Di sana Tatiana sangat marah karena dia tahu orang tua temannya Ita Berli bakal mengetahui kebusukannya. Nenek Ita Berli yang bernama Donna Julia Hossa dan pamannya Dario Hossa, mereka tinggal bersama dan mereka mengetahui polemik masalah di rumah anaknya tentang Ita Berli yang sering disiksa oleh ibunya karena dia penyuka sesama jenis. Setelah 2 hari Ita Berli tidak pulang ke rumah, ibunya mencoba menelponnya dan dia menanyakan jika dia berkenan untuk pulang berbicara secara kekeluargaan di rumah. Dan di sana Tatiana juga mengatakan jika dia akan berdamai dengannya. Pada tanggal 29 Desember tahun 2016, Ita Berli pulang ke rumah ibunya, berharap ibu dan anak itu akan berdamai dan menjadi satu keluarga kembali. Tetapi dia tidak tahu jika ibunya lebih busuk dari apa yang ia bayangkan. Ita Berli masuk ke rumahnya melalui garasi. Di dalam rumah itu dia tidak melihat ayah tirinya Alex, juga tidak melihat adik kecilnya. Tetapi dia melihat ada 2 anak muda di sana, di mana anak muda tersebut adalah orang yang sering membulinya di luar rumah, dan mereka itu adalah Victor Rebelo da Silva yang berumur 19 tahun
dan Miller da Silva Marisa yang berumur 18 tahun. Mereka di sana karena dibayar oleh Tatiana ibunya untuk menghabisi anaknya. Mereka menyiksa tubuh Ita Berli di rumah itu dengan sangat brutal. Ita Berli mencoba melarikan diri ke kamarnya dan meminta tolong kepada ibunya untuk menghentikan siksaan itu. Maaf, saya tidak bisa mengatakan kata-kata itu dengan suara. Beberapa saat kemudian, anak-anak muda itu memukul tubuh Ita Berli hingga pingsan. Tatiana yang menyaksikan anaknya pingsan, lalu ia mengambil pisau di dapur dan bergegas ke kamar anaknya. Dia memutar kepala Ita Berli ke bawah dan dari belakang tengkuknya dia mengayunkan pisau 3 kali di sana dan anaknya meninggal seketika. Tatiana setelah membunuh Ita Berli, dia menelpon suaminya, ayah tiri Ita Berli, untuk segera pulang. Setelah dia datang, mereka membungkus tubuh Ita Berli dengan spray dan memasukkan dirinya ke dalam mobil. Bersama dengan Tatiana, lalu mereka membawa jasad Ita Berli ke sebuah kebun tebu. Di tempat itu memang terbilang tempat yang sangat sepi dan jarang dikunjungi oleh orang. Maka pasangan itu berpikir jika dia meletakkan jasad anaknya di sana, tidak ada yang bakal mengetahui apa yang terjadi. Tetapi keesokan harinya, pasangan itu kembali ke kebun tebu dan memutuskan untuk membakar jasad Ita Berli untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Pada tanggal 7 Januari tahun 2017, seseorang menemukan tubuh yang sudah hangus di tengah kebun tebu. Dan karena tubuh itu tidak bisa diidentifikasi, maka polisi saat itu masih belum tahu jasad siapa dan bagaimana kronologinya. Sampai polisi membawa tubuh yang tersisa untuk dilakukan penelitian di laboratorium untuk dicocokkan dengan kasus-kasus orang hilang. Juga di tempat kejadian, polisi mengantongi sebuah benda milik korban, yaitu gelang tangan. Tetapi antara tanggal 29 Desember sampai 7 Januari, Donna Julia merasa khawatir dengan keberadaan cucunya. Karena sejak hari ibunya mengatakan bahwa cucunya melarikan diri dari rumah, dia tidak mendengar kabar tentang cucunya itu. Neneknya juga pergi ke rumah Tatiana untuk menanyakan bagaimana keadaan cucunya dan di mana keberadaannya. Tetapi Tatiana mengatakan bahwa Ita Berli tidak mau pulang dan memutuskan untuk tinggal bersama temannya. Pada tanggal 9 Januari, Donna Julia melaporkan kehilangan cucunya ke kantor polisi. Tatiana yang mengetahui bahwa ibunya, Donna Julia, membuat file orang hilang ke kantor polisi, dia sangat marah. Sampai pada tanggal 11 Januari, polisi mendatangi kediaman Tatiana untuk meminta keterangan tentang keberadaan anaknya Ita Berli yang dilaporkan hilang oleh neneknya. Di sana Tatiana mengatakan versi dia, bahwa Ita Berli adalah sosok anak yang sangat agresif padanya dan juga agresif pada adiknya. Dan di hari kejadian itu, Tatiana membunuh Ita Berli dalam bentuk sebagai pembelaan diri karena tindakan Ita Berli pada dirinya. Tatiana juga mengatakan kepada polisi jika anaknya Ita Berli pengguna obat-obat terlarang. Hari itu juga Tatiana dan suaminya Alex diangkut ke kantor polisi sebagai tahanan. Polisi yang menelusuri kasus Ita Berli menemukan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh ibunya itu semua bohong. Polisi juga melakukan investigasi sekitar rumah tersebut dan polisi menemukan rekaman CCTV dari rumah tetangga Tatiana pada hari kejadian, di mana 2 orang masuk ke rumah Tatiana dan polisi meminta penjelasan kepada dia tentang penemuannya itu. Tatiana lagi-lagi berbohong kepada polisi. Kemudian polisi mengungkap bahwa kedua laki-laki itu adalah Victor dan Miller.
Polisi menangkap mereka pada tanggal 13 Januari tahun 2017. Di sana Victor dan Miller mengatakan yang sebenarnya terjadi pada Ita Berli dan sepenuhnya memutar versi dari Tatiana. Pada saat kejadian, seorang anak remaja berumur 16 tahun, yaitu pacar dari tersangka Victor, juga berada di tempat kejadian. Dia juga mendapat hukuman karena dialah yang memperkenalkan kedua laki-laki itu untuk datang ke rumah Tatiana. Dengan total 5 orang ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan Ita Berli Lozano. Polisi mengatakan motif dari pembunuhan tersebut karena homofobia. Teman-teman Ita Berli satu persatu memberi kesaksiannya kepada polisi jika Ita Berli sudah lama mendapat perlakuan kejam dari ibu kandungnya karena dirinya memilih menjadi. Tatiana juga berusaha untuk menghilangkan jejak Ita Berli dari sosial media, di mana Tatiana menghapus semua keluhan dan foto-foto Ita Berli yang sedang terluka karena kebrutalannya. Karena setelah kejadian itu, malamnya handphone Ita Berli berada di tangan Tatiana. Tetapi untungnya, beberapa teman Ita Berli menyimpan postingan-postingan tersebut dengan screenshot yang diberikan kepada polisi sebagai bukti. Dan bukti itu memperberat hukuman kepada Tatiana. 6 bulan kemudian, hasil dari laboratorium menyatakan bahwa tubuh yang hangus tersebut benar milik Ita Berli. Putusan akhir pengadilan tentang kasus tersebut terjadi pada tanggal 26 November tahun 2019 lalu, di mana hakim menyatakan hukuman kepada Tatiana selama 25 tahun penjara dengan dakwaan pembunuhan tingkat 3. Sedang Alec hukuman akhirnya ditunda oleh hakim karena pengacaranya yang menyatakan menyerah. Victor dan Miller mendapat hukuman selama 21 tahun penjara dan mereka ditahan di tahanan anak remaja. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.